Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min turabin summa idza antum basharun tantashirun. Shadaqallahul azim. Para sahabat sami yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam channel Samil Tutor. Alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa berjumpa dan bertatap muka di dunia YouTube. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan sore hari ini adalah materi yang umum, masih dalam bab buku dari kado-kado pernikahan. Nah, materi ini sangat materi yang mungkin jarang untuk didengar, yaitu tentang masalah seseorang memiliki lebih dari satu istri, yaitu poligami. Ya, kita akan membahas sedikit ya tentang masalah poligami. Simak sampai habis agar tidak terjadi gagal paham. Poligami ya merupakan salah satu pokok permasalahan yang sering dihadapi oleh para pelaku dakwah ya. Dan musuh-musuh Islam seringkali menuduh bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW ya, yang menganjurkan manusia untuk melakukan poligami melalui pernikahan yang beliau lakukan dengan beberapa wanita yang baik-baik dan terhormat. Tujuan mereka ialah ingin menyerang kesucian beliau, mengaburkan perilaku beliau, dan menimbulkan kebencian terhadap syariat beliau, terutama untuk memperburuk citra Islam. Ini merupakan salah satu cara musuh-musuh Islam menuduh Nabi kita bahwasanya poligami bukan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecaman yang berkali-kali dilancarkan oleh orang-orang barat dan orang-orang yang zalim terhadap Islam dalam masalah ini hanya terdorong oleh kedengkian dan hanya mencari kesalahan yang tidak semestinya. Sesungguhnya poligami itu sudah jauh sebelum Islam. Poligami juga ya tersebar luas di kalangan bangsa-bangsa terdahulu seperti bangsa Tibet, Mongol, Mesir, Cina, Persia, dan Romawi pada zaman Nazi. Poligami juga dikenal di kalangan orang-orang Jerman. Bahkan para uskup memperbolehkan poligami ya kepada beberapa orang raja setelah masuknya agama Kristen di Eropa, seperti Napoleon, penguasa Perancis ya. Jadi tidak benar tuduhan orang-orang mengatakan bahwa Islam biang kerok yang mempelopori poligami. Artinya poligami memang sudah terjadi sebelum Islam datang gitu ya. Saya Muhammad Ad-Duhan rahimahullah mengatakan ya, ketika Islam datang, poligami dalam status quo Islam tidak ingin mengabaikan begitu saja dan juga tidak ingin membiarkan keadaannya pada waktu itu ya. Tetapi Islam berusaha untuk mengatur dan memperbaiki ya dengan langkah-langkah yang dapat menjamin hal-hal positif
dan mencegah hal-hal yang negatif yang ada padanya. Pertimbangan karena poligami adalah salah satu kebutuhan individu, ya, dan masyarakat yang sangat menginginkan hidup yang tenang, kehidupan yang sejahtera, dan akhlak yang mulia. Agama kita memperbolehkan seorang lelaki memiliki 4 orang istri dengan syarat ia harus berlaku adil terhadap mereka dalam hal pemberian nafkah lahiriah seperti minum, makan, pakaian, serta tempat tinggal, dan mampu menjaga kesucian serta kehormatan mereka, dan tidak boleh dibeda-bedakan perlakuan terhadap satu sama lainnya. Jika ia tidak sanggup, ya, untuk memenuhi syarat tersebut, maka cukuplah satu saja. Nah, para sahabat sama motor, ya, siapa yang sanggup untuk melakukan hal tersebut silakan, yang tidak sanggup maka cukuplah satu. Dan pada intinya bahwasanya poligami tidak saja berdasarkan untuk kebutuhan lahiriah, tetapi juga ada kebutuhan yang lainnya, yaitu apakah ia mampu, ya, membagi perasaannya, hatinya kepada beberapa orang yang ia nikahi. Para sahabat sami tutor, hikmah daripada poligami adalah jika seorang lelaki menikahi seorang wanita yang belakangan ternyata mandul sehingga tidak dapat tidak bisa memberikan keturunan, padahal suaminya ingin sekali memiliki keturunan, ya, ataupun ia banyak harta yang dikhawatirkan tersia-sia sepeninggalnya nanti, maka diperbolehkan untuk menikah dengan kondisi yang seperti ini. Yang kedua, jika seorang lelaki menikahi seorang wanita lalu punya anak, tetapi si istri kemudian memiliki suatu penyakit yang cukup berat, ya, kemungkinan untuk diajak melakukan hubungan tersebut, ya, hubungan suami istri, maka akan mengkhawatirkan keadaan fisiknya, maka seorang laki boleh melakukan poligami. Yang ketiga, sesungguhnya di antara manusia itu ada memiliki hasrat seksual yang tinggi dan tidak boleh memiliki hasrat seksual yang biasa-biasa saja. Bagi seorang suami yang masuk dalam tipe kedua, ia cukup hanya dengan satu orang istri saja, karena hal itu tidak ada masalah sama sekali. Tapi bagi suami yang masuk dalam tipe pertama tentu sangat sulit, ya, kalau hanya memiliki satu orang istri saja. Maka daripada itu boleh ia menikah asal dengan persetujuan, ya. Itu saja, ya, para sahabat Hamilton yang bisa kita berikan di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dari materi yang kita sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon ampun kepada sahabat Sambil Tutor. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.